Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunia waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Diana Eka Widyasari. Saya dari kelas 2C dengan NIM 270 15089. Ingin menjelaskan tentang kurikulum dalam pendidikan Islam pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Lalu selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang pertama ada pengertian, kedua ada dasar, ketiga ada hakikat, keempat ada prinsip, kelima ada fungsi dari kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Nah, kurikulum mengandung materi yang diajarkan secara sistematis selaras dengan tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus dengan pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikannya. Lalu selanjutnya, kurikulum pendidikan Islam. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang kurikulum. Apa itu kurikulum? Kurikulum itu berasal dari bahasa Latin yang artinya, maksudnya adalah curar. Curar di sini artinya menyelenggarakan atau menyelenggarakan suatu pengajaran. Lalu, menurut istilah itu, kurikulum merupakan seperangkat rencana dalam mengatur mengenai isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran tersebut. Lalu, kurikulum pada intinya merupakan formula di mana yang menjadi jembatan seorang siswa tersebut dalam keadaan yang tidak tahu menjadi sebuah yang tahu, yang tidak baik menjadi lebih baik lagi, lalu yang sudah baik itu menjadi lebih baik lagi. Nah, dengan hal yang positif terhadap perkembangan suatu masyarakat tersebut. Lalu, dalam kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam yang berupa kegiatan pengetahuan dan pengalaman yang sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didiknya dalam rangka tujuan pendidikan Islam. Baik, saya lanjut tentang kurikulum dalam pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam itu pada mulanya dianut oleh orang Islam tersebut, bahwa menganggap sebuah kurikulum hanyalah sekumpulan mata pelajaran saja yang diajarkan kepada siswanya. Nah, pengertian tersebut sangatlah sempit. Itu tidak hanya dianut oleh orang Islam saja, tetapi bangsa Barat, orang Barat pun menganggap seperti itu. Dan perkembangan zaman kemudian, orang Barat pun memperluas pengertian pandangan tersebut, bahwasannya katanya kurikulum itu bukan hanyalah sebuah hal sempit tersebut, tetapi dia perkembangkan kembali. Nah, memperluas kembali sebuah kurikulum tersebut. Nah, ketika konsep Barat itu berkembang, memasuki dunia pendidikan, pada akhir abad ke-19, dan sudah banyak modern muslim-muslim yang mengambil spesialis pendidikan tersebut, lalu mengembangkan suatu bidang pendidikan tersebut dalam hal sebuah modern, seperti sekarang saat ini. Nah, lalu maka muncullah kecaman-kecaman terhadap pengertian tersebut. Kurikulum dalam arti sempit ini dianut oleh ketika itu oleh Universitas Al-Azhar dan Universitas Az-Zaitunah dan Universitas Al-Qurawiyyin di Maroko. Nah, lalu kurikulum pendidikan Islam seharusnya mempunyai ciri-ciri. Kurikulum pendidikan itu harus melonjak mata pelajaran agama dan akhlaknya secara keseluruhan. Lalu, agama dan akhlak itu harus dianut oleh Al-Quran dan As-Sunnah tersebut, atau hadis-hadis. Nah, sedangkan contoh-contoh tokoh-tokoh terlebih dahulu yang soleh
Kurikulum pendidikan Islam itu harus memperhatikan apa? Nah, pengembangan menyeluruh aspek pribadi siswa tersebut kepada aspek jasmani, akal, dan rohaniyahnya. Nah, untuk perkembangan menyeluruh, kurikulum itu harus berisi tentang apa? Itu mata pelajaran yang sangat banyak sekali. Nah, sesuai dengan tujuannya, pembinaan setiap aspek itu. Nah, lalu oleh karena itu, dengan tujuan pembinaan aspek tersebut, di perguruan tinggi pun mengajarkan sebuah ilmu Al-Quran, tafsir, dan kiroah. Lalu selanjutnya ada ilmu hadis. Ilmu hadis di sini ada kayak ilmu fikih seperti usulul fikih, tauhid, filsafat, akhlak, nahu, sorof, terus balagoh, bayan, kritik sastra, yang tidak asing didengar kembali kepada kita. Lalu sejarah Islam itu sebuah riwayat tokoh ada ilmu agama, ilmu alam di sini maksudnya kimia, obat-obatan, pengetahuan, pembedahan, menggambarkan keterampilan sebagainya. Lalu sebagai akibat di bidang studi yang harus masuk kurikulum pendidikan Islam. Nah, sangat banyak di bidang studi ini, ditambah dengan adanya kebebasan ilmiah yang melahirkan banyak sarjana ensiklopedia yang terkenal secara luasnya pengetahuan mereka. Yang kita tidak asing kembali, yang sering kita dengar. Seperti apa? Al-Kindi, Al-Farabi, terus Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Ghazali, lalu Ibnu Khaldun. Lalu selanjutnya ada perkembangan dasar kurikulum. Perkembangan dasar kurikulum adalah kekuatan utama yang sangat membentuk materi kurikulum, susunan, atau organisasi kurikulum. Lanjut, selanjutnya ada 4 kriteria dasar kurikulum pendidikan Islam. 4 dasar kurikulum pendidikan Islam di sini ada pertama ada dasar agama, kedua ada dasar falsafah, ketiga ada dasar psikologis, keempat ada dasar sosial. Di sini saya ingin menjelaskan. Pertama ada dasar agama. Dasar agama di sini, dasar ini hendaknya menjadi sebuah sebuah target tertinggi dalam sebuah kurikulum tersebut. Nah, dasar agama dalam kurikulum pendidikan itu haruslah jelas, sangat jelas, harus jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kedua itu ada dasar falsafah. Dasar falsafah di sini, dasar ini memberikan sebuah pedoman tujuan pendidikan Islam secara filosofi, sehingga tujuan, isi, dan organisasi kurikulum mengandung suatu kebenaran dan pandangan hidup dalam bentuk nilai-nilai yang diyakini sebagai suatu kebenaran, baik ditinjau dari ontologinya, segi ontologinya, epistemologinya, maupun eksiologinya. Lalu yang ketiga ada dasar psikologis. Dasar psikologis di sini maksudnya dasar ini memberikan landasan dalam perumusan kurikulum yang sejalan dengan ciri-ciri perkembangan psikis peserta didik sesuai dengan tahap kematangannya dan bakatnya, lalu memperhatikan kecakapan pemikirannya dan perbedaannya antara perorangan dengan satu peserta lainnya dengan semuanya. Nah, terakhir itu ada dasar sosial. Dasar sosial di sini maksudnya dasar ini memberikan gambaran baik kurikulum pendidikan Islamnya yang tercermin pada dasar sosial yang mengandung ciri-ciri masyarakat Islam, kebudayaan dari segi pengetahuan, nilai-nilai
idealnya, cara berpikirnya, kebiasaannya, adat kebiasaannya tersebut. Lalu di sini ada hakikat kurikulum. Apa sih maksudnya hakikat kurikulum tersebut? Hakikat kurikulum adalah kegiatan-kegiatan yang mencangkup berbagai rencana kegiatan tersebut. Nah, peserta didik yang terperinci berupa bentuk-bentuk bahan-bahan pendidikan, sarana strategis belajar, mengajar, terus mengatur program agar dapat diterapkan dalam hal-hal yang menyangkut pada kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Nah, ini sudah saya jelaskan yang tadi di awal. Kurikulum itu artinya pelari atau kurir yang berarti jarak yang ditempuh oleh pelari. Dan istilah ini mulai digunakan di dunia olahraga yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu selanjutnya, ini, saya ingin menjelaskan, sementara pendapat yang lain dikemukakan bahwa kurikulum adalah arena pendidikan, pertandingan tempat pembelajaran bertanding untuk menguasai pembelajaran guna mencapai garis finish yang berupa ada ijazahnya, mempunyai gelar sarjana atau diploma. Nah, dalam bahasa Arab, kata kurikulum biasanya diungkap dengan manhaj yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Nah, sedangkan kurikulum pendidikan, manhaj al-dirasah dalam Kamus Tarbiyah adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan tersebut. Lalu, selanjutnya ada fungsi-fungsi kurikulum dalam pendidikan Islam. Pertama, ada alat untuk mencapai tujuan yang ditempuhnya. Harapan manusia sesuai dengan tujuan yang dicita-citakannya. Nah, kedua itu ada pedoman dan program yang harus dilakukan oleh subjek atau objek pendidikan. Ketiga, kurikulum kesinambungan untuk mempersiapkan pada jenjang sekolah. Untuk mempersiapkan pada jenjang sekolah berikutnya dan menyiapkan tenaga kerja bagi yang tidak melanjutkannya. Nah, keempat itu ada standar pendidikan kriteria keberhasilan suatu proses pendidikan atau sebagai batasan dari program kegiatan yang dijalankan pada catur bulan, semester, maupun pada tingkat pendidikan tertentunya. Lalu di sini saya ingin menjelaskan atau melengkapi kembali, adapun fungsi kurikulum dalam pendidikan Islam menurut Abdul Majid sebagai berikut. Pertama, ada pengembangan. Pengembangan di sini maksudnya meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Lalu yang kedua, ada penanaman nilai. Penanaman nilai di sini yaitu pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelak. Lalu ada penyesuaian mental. Penyesuaian mental di sini yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik secara fisiknya maupun lingkungan sosial, dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Keempat, ada perbaikan. Perbaikan di sini yaitu memperbaiki sebuah kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangannya, dan kelemahan-kelemahan lainnya. Nah, peserta didik dalam keyakinan tersebut, pemahaman tersebut, pengalaman ajaran, kehidupan sehari-harinya. Lalu selanjutnya ada pencegahan. Pencegahan di sini yaitu menangkal hal-hal negatif dari lingkungan atau dari budaya lainnya yang dapat membahayakan dirinya sendiri
dan menghambat sebuah perkembangan manusia Indonesia seutuhnya. Lalu selanjutnya ada pengajaran tentang ilmu pengetahuan, keagamaan secara umum, sistematis, dan fungsional. Lalu selanjutnya terakhir ada penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus di bidang agama Islam. Lanjut ada prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam. Di sini dalam kurikulum pendidikan Islam mempunyai prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip merupakan komponen penting demi tercapainya kurikulum yang integral dan matang. Terlebih lagi dalam kurikulum pendidikan Islam yang didasarkan kepada sumber-sumber pokok agama Islam, yang tadi Al-Quran dan As-Sunnah, maka pendidikan Islam dan sumber pokok Islam prinsip-prinsipnya sebagai berikut. Pertama, ada prinsip berorientasi pada tujuan. Kedua, ada prinsip efektivitas. Ketiga, ada prinsip fleksibilitas. Keempat, ada prinsip integritas. 5, prinsip kontinuitas. Keenam, ada prinsip objektivitas. Ketujuh, ada prinsip demokratis. Kedelapan, ada prinsip analisis kegiatan. Kesembilan, ada prinsip individualisme. Kesepuluh, ada prinsip pendidikan seumur hidup. Lalu prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam lainnya ada pula. Di sini saya ingin menambahkan sedikit tentang prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam lainnya. Pertama itu ada prinsip berdasarkan Islam. Islam termasuk ajaran dan nilai-nilainya. Nah, lalu kedua ada prinsip mengarahkan kepada sebuah tujuan. Artinya yaitu menyeluruh aktivitas yang diproduksi oleh kurikulum harus mengarah kepada mana? Mengarah kepada sebuah tujuan tersebut. Nah, lalu ketiga ada prinsip bertautan antara seluruh kegiatan kurikulum tersebut, aspek sosial, baik internal maupun eksternal, baik di dalam maupun di luar. Nah, keempat ada prinsip relevansi. Prinsip relevansi di sini yaitu maksudnya kesesuaian kondisi sekarang saat ini. Nah, lanjut kelima itu ada prinsip integritas. Prinsip integritas di sini maksudnya sumber daya manusia yang dihasilkan oleh kurikulum maupun menyelaraskan dan mengintegrasikan kehidupan sebuah dunia maupun di akhiratnya. Lalu keenam ada prinsip efisiensi. Maksudnya di sini mengarahkan dengan cermat, mendayagunakan usaha untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Lalu ketujuh ada prinsip kontinuitas. Kontinuitas di sini maksudnya sebuah kemitraan. Kemitraan adalah bagaimana kurikulum tersebut mempunyai kelanjutan dalam kerjanya dengan kaitan-kaitan kurikulum lainnya. Lalu kedelapan ada prinsip individualitas yang artinya kurikulum itu memperluas atau memperhatikan kondisi pribadi anak tersebut, anak didiknya tersebut. Nah, kesembilan itu ada prinsip pemerataan. Prinsip pemerataan di sini artinya seluruh peserta didik berhak memperoleh pembelajaran tersebut, baik secara hal-hal yang mendukung pembelajarannya maupun lain sebagainya. Lalu ke-10 ada prinsip kedinamisan. Artinya, kurikulum harus bersifatlah progresif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan sosial. Ke-11 ada prinsip keseimbangan. Artinya di sini kurikulum dapat mengembangkan apa? Mengembangkan potensi peserta didik secara harmonis. Lalu ke-12 ada prinsip efektivitas adalah agar sebuah kurikulum tersebut dapat berkembang, menunjang efektivitas guru dan mengajar dan muridnya dalam belajarnya tersebut. Efektivitas guru dalam mengajar dan murid dalam belajarnya. Lanjut,
ada prinsip-prinsip kurikulum dalam pendidikan Islam menurut Al-Syaibani. Pertama, ada berorientasi dalam Islam. Kedua, ada prinsip universal atau menyeluruh. Ketiga, ada prinsip keseimbangan. Keempat, ada prinsip interaksi antara kebutuhan peserta didik, pendidik, dan masyarakat. Lalu, ada prinsip pemeliharaan perbedaan individual antara peserta didik, baik perbedaan dari segi bakat, minat, kemampuan, kebutuhan, dan sebagainya. Lalu ada prinsip integritas, bertautan, atau keterpaduan. Lalu selanjutnya ada materi tambahan dari saya, yaitu ada dalam poin pentingnya mendesain kurikulum pendidikan Islam, ada isi kurikulum pendidikan Islam, sistem penjenjangan kurikulum pendidikan Islam, ada kurikulum pendidikan Islam. Pentingnya mendesain kurikulum pendidikan Islam. Maksudnya di sini, mendesain kurikulum dilaksanakan berdasarkan sebuah konsep perkembangan ilmu pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan nilai moral tauhid, sehingga visi dan misi kurikulum yang dikembangkan dapat membentuk pribadi yang muslim, yang kuat dalam posisi temporal dan spiritualnya. Lalu, mendesain kurikulum yang berorientasi pada masa depan, memiliki fleksibilitas yang tinggi, diversifikasi keahlian, serta tuntutan masyarakat. Lalu selanjutnya ada pentingnya mendesain kurikulum pendidikan Islam. Selain itu, untuk menyusun sebuah kurikulum, ada beberapa faktor lainnya yang sangat berpengaruh di dalamnya, yaitu seperti faktor perubahan demografi, inovasi teknologi, inovasi sosial, pergeseran ekologi, pergeseran ide dan informasi, yang lalu terakhir pergeseran nilai kebudayaan yang mengakibatkan perlunya upaya pelestarian, serta meningkatkan seni serta kerajinan lokal yang ada di negara kita. Lalu mendesain kurikulum itu dilaksanakan berdasarkan konsep pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan visi misinya. Kurikulum dapat dikembangkan dengan posisi temporal spiritualnya. Desain kurikulum berorientasi pada masa depan, fleksibilitas tinggi, diformasi keahlian, serta mudah disesuaikan dengan sebuah kebutuhan siswa dan tuntutan masyarakatnya. Dalam pentingnya mengembangkan faktor kurikulum tersebut, senantiasa memperluas faktor-faktor tersebut sebagai berikut. Pertama, ada tujuan dan filsafat pendidikan yang dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan sebuah tujuan institusional yang pada gilirannya itu menjadi landasan dalam perumusan kurikulum. Kedua, keadaan lingkungan yang dalam arti luas meliputi sebuah lingkungan manusiawi, lingkungan sosial budaya, lingkungan biologis, dan lingkungan geografis. Ketiga, kebutuhan pengembangan yang mencakup kebutuhan pembangunan di bidang sebuah ekonomi, hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, hal ini pun sangat penting untuk menumbuhkan sikap sebuah kemandirian dalam kurikulum yang disusunnya. Lalu, yang keempat, ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disesuaikan dengan sistem nilai. Nilai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat, tentunya mempunyai implementasi terhadap perkembangan sebuah kurikulum. Lalu selanjutnya ada Finch and Kerr menyatakan bahwasannya ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam perumusan isi kurikulum pendidikan Islam di sini. Pertama, ada waktu dan biaya yang tersedia. Lalu
Kedua, ada tekanan internal dan eksternal. Ketiga, ada persyaratan tentang isi kurikulum. Keempat, ada tingkat dan isi kurikulum yang akan disajikan. Lalu di sini pula dengan adanya desain kurikulum tersebut akan memperoleh berbagai sebuah manfaat, yaitu pertama ada pengetahuan umum sebagai spesialisasi akan tercerahkannya oleh nilai-nilai keislaman sehingga akan lahirlah generasi-generasi yang baik, yang unggul, yang bernilai plus. Nah, dengan pengetahuan umum dan keislamannya. Lalu kedua, menghasilkan daya tahan dan daya hidup bagi lembaga pendidikan Islam tersebut. Lalu ketiga, ada luasnya ruang gerak dan harapan yang akan dimainkan oleh lulusan-lulusan yang bersangkutan oleh lulusan tersebut. Lalu keempat, akomodatifvitas sekolah dalam menampungkan sebuah siswanya. Lalu kelima, berperannya lembaga pendidikan Islam sebagai social agent dan social building. Nah, lalu menurut Al-Ghazali, membagi isi kurikulum pendidikan Islam itu menjadi 4 katanya. Menurut Al-Ghazali ada 4. Apa saja? Yaitu ada ilmu-ilmu Al-Quran dan ilmu agama, lalu ada ilmu bahasa, ketiga ada ilmu-ilmu fardu kifayat, keempat yang terakhir ada ilmu-ilmu dari beberapa cabang ilmu filsafat lainnya. Lanjut di sini ada pun sistem penjenjangan kurikulum pendidikan Islam. Sistem penjenjangan kurikulum pendidikan Islam berorientasi pada kemampuan, pola, irama, perkembangan, dan kematangan peserta didik, mental peserta didik tersebut. Nah, dari sini dapat ditentukan sebuah bobot materi yang diberikan. Misalnya pertama untuk tingkat dasar. Ibtidaiyah, bobot materinya kan berbeda, hanya menyangkut pokok-pokok ajaran Islam saja. Lalu kedua, tingkat sanawiyah atau tingkat pertama. Nah, tingkat atas ada aliyah. Lalu ke tingkat tertinggi, yaitu perguruan tinggi, ada jami'iyah. Lalu, adapun isi-isi kurikulum pendidikan Islam. Ada 3 orientasi yang berpijak pada Quran surat Fussilat ayat 53. Ayat tersebut terkandung 3 hal isi dari kurikulum pendidikan Islam, yaitu pertama, isi kurikulum yang berorientasi pada ketuhanan. Kedua, isi kurikulum yang berorientasi pada kemanusiaan. Lalu yang terakhir, ada isi kurikulum yang berorientasi pada sebuah kealaman. Nah, lanjut. Kurikulum pendidikan Islam. Pada ahli mengklarifikasikan jenis organisasi kurikulum menjadi 2 bagian. Pertama, kurikulum berdasarkan mata pelajaran yang terdiri atas mata pelajaran terpisah dan mata pelajaran yang bergabung. Lalu yang kedua ada kurikulum mengandung kurikulum terpadu. Lalu sekian, terima kasih materi sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang berkenan di hati Anda semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.